Kalender dan jam. Malam itu, jam yang berada di dinding kamar kembali membuka percakapan dengan kalender yang digantungkan tepat di bawahnya. Kamar itu bercat kehijauan, 3x4 meter. Ada sebuah jendela di dinding selatan dengan gorden double. Dinding utara ditempeli rak buku. Tentu saja, isinya bukan hanya buku, tetapi segala macam. Kaset, minyak tawon, semprotan nyamuk, disket, CD, pokoknya segala macam. Dekat jendela ada sebuah dipan yang merapat di dinding timur. Ketika percakapan itu dimulai, lelaki penghuni kamar yang suka susah tidur itu sedang tidak ada di sana. Kalender memang terkenal keras kepala, tetapi jam selalu berusaha meyakinkannya tentang hakikat waktu. Waktu itu fana, kata kalender. Disobek dan berkelebat begitu saja, tidak akan pernah bisa ditangkap lagi. Orang menyobekku dan memanfaatkanku sebagai bungkus kacang atau apa saja, katanya, untuk menghilangkan jejak yang pernah dilaluinya dengan tergesa. Telunjuk orang, katanya, selalu bergeser dari tanggal ke tanggal yang sangat rapat jaraknya. Kalau sudah menunjuk ke satu tanggal, sama sekali tidak berniat memperhatikan yang sebelumnya. Tetapi jam berpendapat lain. Waktu itu abadi, katanya. Kalau jarum-jarumku berputar, katanya, mereka bergerak dari angka ke lain angka, tetapi tetap saja di porosnya. Karena abadi, kata jam, ia tidak bisa ditunda atau dibatalkan, apalagi dihentikan. Pendeknya, tak akan ada yang bisa menangkap waktu dan memenjarakannya untuk disiksa atau diadili atau dirayu atau diapakan saja. Kalender dan jam juga bertengkar tentang apakah waktu bisa ditunggu. Kalau bisa ditunggu, kata kalender, maka yang menunggu itu mempunyai jarak dengan waktu, yakni berada di luarnya. Itu mustahil. Tetapi jam mengatakan bahwa segala yang di alam semesta ini sedang menunggu waktu dan sekaligus berada di dalamnya. Kaset, minyak tawon, semprotan nyamuk, disket sama sekali tidak pernah sepenuhnya mengerti manfaat pembicaraan itu. Semuanya memilih diam saja daripada suasana tambah tidak menentu. Buku apalagi, sama sekali menutup semua panca inderanya. Deretan aksara yang tersusun rapi di dalamnya memilih pura-pura tidur, mumpung lelaki penghuni kamar itu sedang tidak membacanya. Lelaki itu, jika sedang di rumah, sambil tiduran atau sambil pura-pura bercakap-cakap dengan aksara-aksara itu, suka nguping pembicaraan mereka. Ia dengar perbantahan itu ributnya bukan main. Tetapi ia tidak pernah memahaminya. Menghayatinya, mungkin pada saat-saat tertentu, ia memang merasa terganggu oleh cekcok itu. Oleh karenanya, ia sangat sering susah tidur. Tapi dokter hanya memberikan beberapa butir obat tidur saja setiap kali badannya yang kurus itu merasa meriang. Dan bahkan apoteker kenalannya yang menjadi sahabatnya sejak sekolah rendah juga tidak berani memberinya obat tidur. Nanti apotek kami ditutup kalau ketahuan memberikan obat tidur tanpa resep dokter, katanya selalu. Malam itu juga, yakni ketika lelaki itu tidak berada di kamar, tepat di bawah jendela ada sekuntum bunga wijaya kusuma yang sedang mekar. Sangat hati-hati. Oleh waktu, ia memang hanya diberi jatah malam hari untuk mekar. Jika kebetulan lelaki itu di kamar, ia suka menyingsingkan gorden dan menyaksikan tontonan yang menakjubkan itu. Kesabaran, katanya sendiri hampir tak kedengaran.
Bukan keindahan, katanya membantah dirinya sendiri. Permainan. Bisik lelaki itu jauh dalam hatinya sambil sesekali menoleh ke arah jarum detik jam yang tak pernah berhenti berputar. Bunga yang mekar sangat hati-hati itu seperti merasakan hidup yang nyerinya hampir tak tertahankan, yang hanya bisa dihayati dan dipahami oleh jam dan kalender. Jam dan kalender pun memperdebatkan masalah itu. Itu proses kelahiran, kata jam. Bukan, kata kalender. Itu upacara kematian. Tiba-tiba kamar jadi sangat gaduh lantaran semua barang yang berada di rak buku itu berteriak-teriak, meminta agar perdebatan yang tak menentu dan membuang-buang waktu itu dihentikan saja. Membuang-buang waktu? Malah tambah tak berujung pangkal pertengkaran mereka. Sayangnya, kali ini lelaki yang suka nguping itu sedang tidak ada di kamar. Ia tidak menyaksikan bagaimana bunga yang di bawah jendela itu hati-hati sekali mekar di awal malam dan menjelang pagi. Kuntum-kuntumnya dengan hati-hati sekali seperti mengatup lagi dan menjadi layu. Ia tidak mendengar bagaimana jam dan kalender itu begitu sengit bertengkar, sehingga letih dan akhirnya memutuskan untuk meminta pertimbangan kepada si lelaki itu, perihal bunga itu. Tetapi tak ada yang tahu kapan ia kembali lagi ke kamarnya.